Halo adik-adik, Assalamualaikum. Dimanapun adik-adik berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada bagian ketiga, part ketiga ya, tentang jenis-jenis gaya dasar pada hukum Newton. Nah, materi besarnya itu tentang dinamika gerak. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah selanjutnya gaya normal pada bidang licin. Nah, bidang nanti kan di hukum Newton itu ada beberapa bidang ya, bidangnya licin dan kasar gitu ya, lantai licin dan lantai kasar. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, apa itu pengertian dari gaya normal. Nah, gaya normal itu sendiri adalah gaya yang mencegah benda untuk jatuh ke tempat yang didudukinya, di mana arah vektor gaya normal selalu tegak lurus. Nah, kata kuncinya selalu tegak lurus pada permukaan yang bersentuhan dengan benda. Jadi, dia di sini syaratnya yang pertama harus ada bidang sentuh. Ya, bidang sentuh. Jadi, kalau misalnya bendanya ngawang, itu nggak ada gaya normal ya. Harus ada bidang sentuh. Terserahlah bidang sentuhnya apa, mau lantai bisa atau dinding juga bisa, tergantung bendanya itu menyentuhnya di mana gitu ya. Kemudian yang kedua syaratnya harus tegak lurus. Tegak lurus tahu ya, jadi membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, untuk gaya normal sendiri itu lambangnya adalah N ya. Nah, jadi gaya normal itu lambangnya N. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat aplikasinya. Nah, jadi di sini pertama, kalau misalnya suatu benda seperti ini kan ada di atas meja. Nah, kita kan sebelumnya udah belajar gaya berat kan, berarti di sini ada yang pertama yang harus kita lukiskan adalah gaya berat W kan. Nah, gaya normal karena bidang sentuhnya ini meja, nah kan dia tidak bergerak ya. Berarti di sini ada gaya normal. Nah, ingat ya, dia harus membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Berarti ada arah gaya normalnya ke atas. Next, yang kedua, kita lihat kondisi kedua. Kondisi kedua berarti di kipas angin ini kan ada gaya normal ya, gaya berat maksudnya. Nah, kemana arah gaya beratnya? Karena di sini dinding, berarti kipas ini gaya beratnya adalah ke sini. Nah, tegak lurus ya, berarti arahnya nah, gambarnya harus lurus. Mana ya, gambarnya biar lurus. Nih. Nah, karena kan bidangnya ini ya. Nah, ini kan dindingnya nih. Nah, berarti di sini gaya normalnya. Syaratnya apa? Harus tegak lurus dengan ini ya, dengan dinding. Nah, kalau gaya beratnya kita gambar ke arah sini aja kali ya. Ini W. Oke, karena dindingnya di sini kan. Berarti ini gaya normalnya. Oke, paham ya? Syaratnya harus tegak lurus. Yang kedua, nah pada bidang miring. Nah, bidang miring itu berarti otomatis gaya normalnya adalah ke sini. Nah, ya, syaratnya harus tegak lurus dengan bidang sentuh. Tegak lurus itu kan ini bidang sentuhnya ya. Nah, jadi itu adalah gaya normal. Nah, nanti kalau kita hubungkan ke hukum Newton, ini kan ceritanya bendanya diam ya. Nah, kalau benda diam, itu berlaku hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0, ya kan? Nah, sekarang kita hubungkan ya, hukum Newton lagi. Nah, ingat kalau di hukum Newton itu kita belajar tergantung arah vektornya ya, arah vektor sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat pada keadaan pertama ini gaya yang bekerjanya kan ada pada sumbu X ya. Berarti jadinya ini yang kita pakai adalah sigma Fy. Maksudnya dia bekerja pada sumbu Y ya, di sini kan. Nah, berarti sigma Fy karena dia diam, sigma Fy sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita jabarkan di sini, kita ambil W yang menuju pusat ini yang positif, berarti W karena berlawanan dengan N, berarti dikurang N sama dengan 0. Sehingga bisa kita pindah ruaskan W sama dengan N. Nah, dapat di sini gaya normal kita sama dengan gaya berat. Nah, untuk keadaan kedua, ini juga bisa ya. Nah, ini ada dua nih, ini pada sumbu X ya. Ini ada pada sumbu X ini pada sumbu X. Ini ada arah pada sumbu Y. Berarti ada dua kita cari. Berarti yang pertama kita cari dulu sigma fx sama dengan 0. Sigma fx kita apa? Gaya normal aja kan? Gaya normal sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk sigma fy sama dengan 0. Berarti yang ada hanya gaya berat kan? W sama dengan 0. Berarti gaya beratnya sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk benda miring, nah ingat lagi kita kan harus jabarkan ya hukum gaya beratnya kemana kan ke sini 1.
Terus ke sini, ini harus sama lurus ya, berarti di sini satu kan, jabarannya di sini sudut. Berarti ini W cos theta, ini adalah W sin theta. Nah, yang kita cari pertama itu adalah yang gaya normal ini, berarti kan gini miring ya, berarti ini sumbu Y, ini sumbu X, berarti dua buah juga kita cari. Pertama kita cari dulu, karena gaya normal itu di sumbu Y, berarti sigma FY sama dengan 0. Berarti yang ini kita ambil dulu yang positif. W cos theta dikurang N sama dengan 0. Berarti W cos theta sama dengan N. Jadi, di mana gaya beratnya ini nilainya adalah sama dengan W cos theta. Nah, untuk adik-adik yang baru melihat video ini, silakan kalau belum paham, silakan lihat ke video sebelumnya ya. Part pertama ya, bagian 1. Bagian 1 tentang gaya normal. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal gaya normal pada bidang miring yang tadi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan apa tadi? Menentukan gaya berat. Kemudian gaya normal ke sini, dia syaratnya harus tegak lurus. Kemudian bagian di sini harus segaris ya. Nah, bagian di sini ini ada sudut. Nah, berarti ini adalah W sin theta, yang ada sudutnya adalah W cos theta. Nah, tadi kan kita nyarinya gaya normal itu kan, anggaplah misalnya masanya itu adalah 3 kg, dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan sudutnya adalah 37. Nah, berarti yang ditanya berapakah gaya normal? Nah, berarti gaya normal itu kan dia berada pada sumbu Y ya. Berarti kan kalau kita gambar ini miring nih X, ini Y. Berarti yang kita ambil adalah sigma Fy sama dengan 0 karena bendanya diam ya. Nah, kalau bergerak beda lagi ya. Kalau bergerak otomatis kita menggunakan hukum 2 Newton. Nah, berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti di sini adalah yang kita ambil N, bukan, dari W cos theta dulu ya. W cos theta kurang N sama dengan 0. Berarti W cos theta, kita pindah ruas, sama dengan N. Nah, jadi kita dapat rumus gaya normal itu kan W cos theta. Nah, terus W itu kita jabarkan M kali G cos 37 sama dengan N. M kita 3, G kita 10, cos 37 itu adalah 0,8 sama dengan N. Berarti ini adalah 24. Nah, otomatis ini gaya normalnya adalah 24 ya. Nah, kayak gitu. Jadi, kita menjabarkan gaya normal itu tergantung, oh ya ini sigma F ya, tergantung dengan sumbu apa yang kita gunakan. Oke? Karena dia ada terbagi kan, kita belajar vektor sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat contoh soal selanjutnya. Kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Untuk lebih sederhananya, kita lihat dulu contoh soal ini sebenarnya sama sih dengan yang di atas. Misalnya di sini ada bonekanya didorong ya, dengan F sama dengan 200. Nah, yang ditanya berapakah gaya normalnya. Jika kita buat dulu diketahui ya, masanya itu, massa boneka ini sama dengan 0,5 kg, ditanya itu adalah gaya normal. Nah, berarti yang kita cari di sini, kita harus jabarkan dulu. Yang pertama ada W ke bawah ya. Kemudian di sini ada gaya berat, dan sudah dibentuk adalah siku-siku. Nah, kan ini nggak ada membentuk sudut ya. Berarti artinya udah sejajar nih, ini udah sejajar sumbu X, ini udah sejajar sumbu Y. Nah, gaya normal itu kan dia adanya di sumbu Y kan. Nah, berarti kita jawab di sini sigma Fy sama dengan 0. Nah, berarti sigma Fy-nya adalah di sini W kurang N, karena berlawanan ya. Ini min kenapa? Karena N dan W itu berlawanan, sama dengan 0. Berarti W sama dengan N. Nah, berarti W itu kita jabarkan M kali G sama dengan N. M kita 0,5 dikali 10, sama dengan N. Berarti 5 sama dengan N. Nah, jadi artinya gaya normal itu nilainya adalah 5 Newton. Nah, ini juga akan berbeda kalau misalnya F-nya membentuk sudut. Nah, kita lihat di contoh soal selanjutnya ya. Jika gayanya membentuk sudut. Nah, kita lihat di sini. Misalnya ini ada boneka labu, gitu ya. Nah, boneka labu ini misalnya ditekan dengan gaya F.
ditekan dengan gaya F sebesar misalnya 200 Newton, ya. Kemudian sudut yang dibentuknya misalnya adalah 37 ya, masih 37 nih. Nah, kemudian yang ditanya di mana massa boneka itu adalah misalnya berapa ya? 0,5 kilo deh misalnya ya. Nah, yang ditanya itu berapakah gaya normal? Nah, ya, jadi ini soalnya. Nah, ini harus kita jabarkan. Berarti di sini pertama ada gaya berat. Nah, ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan gaya beratnya. Kemudian ada gaya normal ke atas. Ya kan? Tegak lurus dengan bidang. Nah, ingat, F ini membentuk sudut. Berarti ini harus ada jabarannya. Berarti ke sini. Ini adalah Fx, di mana itu adalah F jabarannya F cos 37. Nah, ikuti panahnya ya. Berarti bagian di sini adalah Fy, yaitu F sin 37. Nah, kita menentukan positif atau negatif itu tergantung dengan gaya luar. Positif itu yang searah gaya luar ya, gaya luar. Kalau negatif itu yang berlawanan, ya, berlawanan gaya luar. Nah, jadi di sini kan gaya luar kita yang ini, yang F ini kan, jabarannya ada cos dan sin. Nah, berarti jadinya di sini kalau kita cari, karena gaya normal itu di sumbu Y ya, sumbu Y, Yx kan, berarti kita gunakan rumusnya adalah sigma Fy sama dengan 0. Nah, kan dia tidak bergerak dia bergeraknya kan di sumbu X ya, bergeraknya di sumbu X, sedangkan di sumbu Y itu dia diam kan, nah diam. Nah berarti sigma Fy sama dengan 0, berarti yang ada di sigma Fy itu apa aja? Berarti F sin 37 karena dia positif, sama dengan F sin 37 itu adalah F sin 37 itu sama dengan W ya, berarti F sin 37 ditambah W. Nah, karena berlawanan dengan N, makanya dikurang N sama dengan 0. Berarti F sin 37 ditambah W sama dengan N. Nah, F kita kan 200. Sin 37 kita adalah 0,6. Ditambah W itu kan M kali G sama dengan N. Berarti ini adalah 120 ditambah M kita adalah 0,5 kali 10 sama dengan N. Berarti 120 ditambah ini ya, berarti ini 5 kan, sama dengan N. Berarti jadinya adalah 125 sama dengan N. Jika dia membentuk sudut. Jadi harus dijabarkan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh lainnya. Nah, kita lihat contoh soal selanjutnya. Di sini ada misalnya F-nya arahnya ke sini lagi ya. Dengan membentuk sudut 37 ya tetap ya kita jabarkan. Hal yang pertama kita buat dulu gaya berat ya. Gaya berat ke sini. Kemudian ada gaya normal ke atas. Ini harus gaya dasar ya. Berarti ini dijabarkan, ingat lagi vektor ya. Kita belajar di sini berarti Fx sama dengan F cos ya. F cos 37 ya. Karena dia ada sudut ya. Kalau misalnya dia kosong di sini berarti kan sin nih. Fy sama dengan F sin 37. Nah, ingat ya, karena yang ditanya itu gaya normal itu terletak di sumbu X dan dia diam. Kalau dia diam berarti berlaku hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Karena dia di sumbu Y itu yang diam. Kalau di sumbu X, sigma Fx dia bergerak ya. Sigma Fx dia bergerak. Sehingga kalau dia bergerak, sigma Fx-nya menjadi M kali A. Ya. Nah, karena kita fokusnya hanya mencari gaya normal, makanya dia hanya di sumbu Y aja ya. Berarti kita gunakan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy itu berarti yang kita ambil dari gaya berat dulu ya. W, atau searah dengan gaya luar maksudnya ya. Kan yang gaya normal ini searahnya dengan Fy nih. Berarti yang kita ambil di sini adalah yang positif. Berarti F sin 37 ditambah dengan N karena dia searah, dikurang W sama dengan 0. Nah, kita kan mau cari N, berarti pindah ruas kan. N sama dengan W, ini kan negatif, pindah jadi positif. W dikurang F sin 37. Nah, karena W itu M kali G dikurang F sin 37.
Nah, W itu adalah 0,5 kali 10. F itu adalah 10, sin 37 itu kan 0,6. Berarti ini jadinya 5 dikurang 6 ya. Nah, negatif ya. Atau kita rubah aja masanya kali ya. Ini kita rubah aja ya. Masanya misalnya jadi 0,8 aja deh. Supaya dia nggak min ya. Berarti ini jadinya 0,8 kali 10 sama dengan 8 ya. 8 dikurang 6 sama dengan 2 Newton. Nah, berarti kita dapat gaya normalnya itu 2 Newton. Oke? Nah, jadi kita cara memahaminya itu bukan menghafal rumus, tapi kita memahaminya yang pertama, kalau dia diam, berarti kita menggunakan rumus hukum Newton yang pertama. Kalau dia bergerak, kita menggunakan rumus hukum Newton yang kedua, M kali A. Kemudian arahnya juga, kalau misalnya searah gaya luar berarti dia positif. Kalau berlawanan gaya luar, berarti dia negatif gitu. Karena kan ini vektor. Kalau vektor itu kan ada arah sumbu X, Y, dan negatif positif. Tetap kita menggunakan diagram Kartesius. Nah, jika adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kita lihat latihan soal agar lebih paham. Nah, untuk latihannya di sini, sebuah boneka labubu dikenai dua gaya dengan membentuk sudut. Jika massa boneka labubu 1 kg, berapakah gaya normal yang dialami boneka? Nah, jadi yang ditanya itu, jadi yang diketahui di sini kan ada massanya 1 kg, itu ada gravitasi yaitu 10 kg meter per, 10 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanya itu berapa gaya normalnya. Nah, ingat ya, harus kita jabarkan dulu, berarti bagian sini itu ada F2Y, yaitu F2, cos ya, karena ada sudut, cos 37, ya. Nah, di sini kakak bantu ya, nanti silakan dilanjutin. Kemudian bagian di sini, sini dulu ya, sini. Berarti, kok ini F2? Salah. Ini F2X. Keliru. F2X. Berarti bagian di sini ada F2Y. Berarti F2, karena dia kosong ya, sin 37. Kemudian bagian di sini ada F1X ya, berarti cos. F1 cos 37. Nah, bagian di sini ada ini ya F1Y, yaitu F1 sin 37 ya. Atau di luar aja ya, biar nggak bingung liatnya. Berarti kan ini, coba Kak rapikan Lana, di sini kita buat. Ini F2Y berarti F2 sin 37. Kalau di sini kan F1Y berarti F1 sin 37. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada gaya berat di sini kan? Terus ada gaya normal. Nah, dah nggak ada lagi kan? Berarti yang lain berarti udah. Karena dia diam, berarti kita gunakan sigma F sama dengan 0. Sigma FY ya, karena dia ditanya gaya normal. Sigma FY sama dengan 0. Apa saja yang searah dengan F, berarti yang ini kita ambil. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini yang searah ya. Berarti jadinya F2 sin 37 ditambah F1 sin 37 ditambah W. Nah, karena berlawanan dengan N, N-nya ke atas nih, berarti dikurang N sama dengan 0. Nah, tinggal pindah ruas saja, F2 sin 37 ditambah F1 sin 37 ditambah W sama dengan N. Nah, didapatkan nilai gaya normalnya? Nah, silakan adik-adik lanjutin ya. Oke. Nah, nanti kalau udah dapat hasilnya, boleh komen di kolom komentar. Semoga adik-adik paham ya.